Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya hari ini guys? Semoga selalu sehat, selalu dikabulkan doa-doanya, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, hari ini gua berangkat seperti biasa ya. Tapi hari ini gua balik on time guys. Jadi ntar kira-kira jam 6, jam setengah 7 lah gua udah balik, karena gua harus nganter istri sama anak gua ke tempat mertua, mau nginep di sana, weekend di sana gitu. Guanya sih nggak ikut. BTW kemarin lumayan hari yang padat, ditambah lagi ternyata gue lupa. Jadi bulan kemarin tuh gue ada ngisi apa ya namanya, review 360 gitu. Jadi kita satu tim disuruh ngisi review. Misalnya gue kerja sama, kan gue kerja barengan sama teman gue yang di Australia itu, sama yang kemarin resign. Habis itu atasan gue siapa, nah gue mesti nge-review mereka semua tuh. Nanti sebaliknya mereka juga nge-review kinerja gue gitu. Nah dari hasil review itu nanti dicek sama tim HC. Habis itu nanti gue one on one. Nah one on one itu kemarin, jadi gue one on one sama atasan gue yang tadinya itu temen gue. Jadi karena ada beberapa kali tahap, ada yang layoff, ada yang resign gitu. Jadi lama-lama dia naik, dan sekarang tuh dia posisinya lagi gantiin posisi atasan gua gitu, karena atasan gua lagi cuti melahirkan. Nah, atasan gue cuti melahirkan itu pun dia jatuhnya kayak PLT gitu dari atasan gue yang sebelumnya resign. Karena belum ada penggantinya, dia gantiin, terus dia cuti melahirkan, jadi ganti lagi, jadi 2 kali ganti nih. Nah kemarin gua one on one interview sama dia ngasih tahu performance kerjaan menurut review 360 bagus, nggak ada keluhan. Nah cuman dia mengingatkan nih, karena ada pengurangan, kan kemarin ada yang berkurang tuh, temen gue resign, jadi otomatis harus siap load kerjaan, nanti saling bantu aja dia bilang. Dan tambah lagi ternyata tanggal 28 bulan ini tuh nanti bakal ada grafik desain baru gitu buat gantiin teman gue yang resign kemarin. Nah jadi posisinya ntar si grafik desain itu adalah dia buat supervisornya lah. Jadi semua desain yang udah dibuat itu nanti disupervisi sama dia. Supaya apa tujuannya? Supaya hasil desain konten e-sport dan konten komersial itu bisa seragam lah, nggak belang-belonteng gitu. Tujuannya tuh itu, dan buat ngejagain juga kayak load kerjanya nanti dia ngebagi campur, dia ngerjain juga, nggak cuma ngebagi. Jadi ntar kan dia lihat nih, si teman gue yang Australia itu kan sekarang megangnya e-sport, gue megang komersial. Nah mungkin nanti karena sekarang lagi banyak banget turnamen, jadi load yang di e-sport itu bakal keteteran tuh kalau cuma dikerjain sendiri. Nah nanti dibagi lagi ke gua. Belum lagi kalau ada proyekan-proyekan tahu bulat. Apa itu proyekan tahu bulat? Digoreng dadakan. Kalau kita nyebutnya tahu bulat. Kadang tahu bulat, kadang ada bilangnya proyek bangun candi gitu. Pokoknya yang dadakan deh. Yang misalnya tiba-tiba nih sore ini dikabarin minta bikin desain ini buat kapan, buat 2 hari lagi atau bahkan buat besoknya ya. Jadi emang harus standby terus. Dan kemarin dia ada bertanya juga sama gua, kan kalau namanya kita interview gitu kan, kita nggak cuma satu arah dia ngasih tahu doang kan, dia juga nanya pendapat dari gua gimana
ininya, dan dia juga ngingetin gue harus lebih proaktif lagi, kayak misalnya di tiap meeting tuh lebih banyak ngomong, nggak cuma diam aja gitu. Dan itu udah mulai sih, karena review 360 itu dibikinnya tuh kan bulan lalu. Nah kemarin pas meeting konsep itu gue udah mulai banyak ngomong gitu, karena gue agak gerah juga ya. Jadi ada salah satu lah yang bisa dibilang public enemy gitu di kantor. Ya begitu deh, kayak selalu mematahkan apa yang udah dibikin. Nah kalau gue mikirnya, daripada kan kita udah waktunya udah mepet ya kan, jadi daripada konsep yang udah dibikin disuruh bongkar rombak bikin baru, mendingan konsep yang udah dibikin kita akalin supaya masuk ke konsep yang kita butuhin gitu. Karena intinya konsep yang kita butuhin itu adalah ada unsur main gamenya, karena kan kita itu tim e-sport, terus ada unsur lifestyle-nya, ada unsur USP dari si sponsor itu sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita bikin konsep yang udah dibikin nggak perlu dirombak, cuman perlu misalnya kata-katanya diubah dikit atau ditambahin gambar lagi gitu. Karena kalau harus tiap kali ini dirubah itu pertama ngabisin waktu, kedua susah juga kalau ini. Makanya biasanya kita meeting itu kayak kita nyatuin berapa pikiran, nah ini diginiin aja, ini digituin aja gitu. Nah di meeting kemarin tuh gue udah mulai banyak ngasih input itu, dan alhamdulillahnya kepake. Nah yang temen gue ini nih yang kemarin interview gue tuh lagi pusing juga, karena dia jatuhnya dia sekarang bukan menggantikan tapi memegang 2 peran lah. Jadi sebelum dia ngegantiin itu dia kan lead di bidang produksi. Nah sekarang ini dia jadi 2, jadi dia tetap megang produksian dan dia juga tetap megang tim gua gitu. Makanya kemarin dia ada sedikit curhat, aduh gue juga rada keteteran nih, dia bilang, karena banyak yang resign tapi belum ada penggantinya gitu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar, bisa nambah orang lagi ya kan. Karena kejadian kayak gini sebenarnya nggak cuma di kantor gua, di semua startup, gara-gara efek pertama pandemi kemarin, terus resesi perekonomian kemarin itu bener-bener ngaruh banget. Jadi sebenarnya kita ini semua sekarang lagi memulai dari nol lagi gitu. Makanya kalau ada orang yang misalnya nih komplain atau kayak ngeluh, gila gua hari Sabtu masih harus masuk, hari Minggu masih harus masuk, masih harus kerja, udah pulang malam. Ya gimana, lu kan jatuhnya kayak membangun lagi. Jadi ya take it or leave it, lu kerjain atau ya udah lu tinggalin sekalian kalau lu nggak mau. Masih banyak kok orang-orang lain yang mau ngerjain, yang mau menerima load kerja kayak lu yang ngeluh gitu. Kerja keras juga hasilnya pasti akan memuaskan juga lah. Kayak contohnya ini, misalnya gue kayak gini nih, gue siang ngantor, berangkat gue ngonten, kadang pulang pokoknya gue nyimpen konten-konten lah supaya nggak supaya tiap hari gue bisa upload, bisa publish video gitu. Biasanya gue pulang kantor udah malam gitu, gue tetap ngedit, jadi bisa sampai jam 2 ngedit, langsung gue upload, tapi gue private dulu supaya besokannya gue di kantor tuh pas jamnya tayang tuh gue udah tinggal nge-publish gitu, nggak harus nunggu upload lagi. Hampir tiap hari sih gue kayak gitu. Ya tapi nikmatin aja, namanya proses ya kan, kita harus sabar. Semoga hasilnya memuaskan, lu pada senang sama channel gua, senang sama video-video gua, terus nanti ceritain ke teman-temannya, makin banyak yang nonton ya kan, channel gua makin berkembang. Ini mudah-mudahan bisa menghasilkan dari YouTube buat tambahan ya kan, buat beli susu, buat upgrade tipis-tipis gitu. Ini nih macet tuh sampai kayak gitu nih, efek
efek apa namanya, efek ini kemarin yang gue bilang galian nih di depan. Dan nggak ada yang ngejagain gitu, nggak ada yang ngatur. Harusnya kan kalau kayak gini minimal di lampu merah itu ada yang ngatur lebih. Yang dari sini tuh lebih dilamain lah, biar nggak mampet kayak gini. Wah, padahal tadi malam pas gue balik futsal guys, gue kan mampir tuh, gue ngobrol-ngobrol. Ternyata abang gue mau keluar. Gue pengen sih gue ngonten night ride, cuman berhubung habis futsal ya kan, terus siangnya juga padat banget, udah capek badan gua. Ntar ya, ini kan istri gua, nanti gua anterin ke mertua gua. Nah biasanya gua kalau lagi istri tempat mertua tuh gua bisa keluar malam tuh lebih tenang gitu, nggak ninggalin dia di rumah berdua sama anak gua doang. Ya mudah-mudahan ada yang keluar juga sih, dan mudah-mudahan masih ada duit bensin. Mantap ya, macet, panas. Tapi gue kalau naik motor yang gue keluhin itu bukan panas sih, gue lebih ngeluh ke hujan sih. Kalau panas ya, pertama kulit gue udah mentok, tingkat kehitamannya, dan kedua kan kita pakai jaket paling gerah sih. Kalau hujan kan ribetnya apa? Harus pakai jas hujan, harus copot sepatu. Makanya gue jarang banget tuh kalau misal hujan gue terabas, kecuali emang bener-bener perlu gue terabas. Kalau enggak gue lebih milih nunggu. Kayak misalnya gue pulang kantor nih, hujan, ya udah gue tungguin sampai reda. Kecuali kalau misalnya gue harus berangkat kantor sekalipun juga gue kadang nunggu hujan reda dulu. Ya tapi gue izin kayak ke temen gue izin ya, gue datang siangan nih masih hujan, gue malas pakai jas hujan gitu. Kecuali kalau zaman kuliah dulu ya mau nggak mau gue harus pakai jas hujan guys. Karena apa? Karena ya, kalau nggak ntar dosennya keburu kabur. Oke, by the way, balik lagi ke dunia perkantoran tadi. Menurut gua kayak review 360 itu bener-bener fungsi sih. Jadi perusahaan tahu mana, karena kan kita bener-bener 360 ya. Jadi kayak lu satu tim bertiga nih, dari hasil review itu bakal ketahuan apa. Jadi oh si A ini emang banyak review negatif nih dari teman-temannya, berarti kesalahannya ada di si A gitu. Jadi kalau lu pada misal ada yang punya bisnis kecil, misalnya contohnya kayak sesimpel lu punya restoran, lu punya karyawan 3. Coba deh lu terapin review kayak gitu, terus lu lihat hasilnya gitu kan. Jadi ketahuan tuh misalnya, wah nih pekerjaannya kinerjanya nggak maksimal karena si A sering bolos, atau karena si A kerjanya malas-malesan, kalau di depan bosnya doang rajin gitu. Karena fungsi review 360 itu buat ngelihat apa yang nggak dilihat sama atasan gitu, yang di belakang layar lah gitu guys. Dan ingat, yang ngisinya juga harus jujur, nggak boleh kayak ada kong kali ntar punya lo gue bagusin tenang aja gitu, enggak. Karena apa? Karena kalau misalnya contoh lo punya karyawan 5 misalnya, ada si A, si B, si C, si D, si E. Review nih, si A reviewnya jelek tapi cuman dari 1 orang, si C reviewnya jelek dari 3 orang. Itu kan berarti kelihatan yang bermasalah adalah si C. Karena apa? 3 orang ini merasa dengan kinerjanya si C jadi nggak maksimal gitu. Nah itu dari situ bisa ketahuan. Jadi kita juga harus bijak tuh, misalnya ngelihat hasil reviewnya, nggak cuman wah ini begini. Jadi ntar kita cocokin juga sama hasil pekerjaan yang dia kerjain, apakah kerjaannya on time, kerjaannya rapi, bersih gitu. Jadi nggak bener-bener ngeliat hasil review, oh ya lu jelek, nggak. Dicek lagi, dicocokin lagi sama absensi, sama hasil kerjaannya udah memuaskan apa belum gitu. Gua lagi ngirit-ngirit bensin ini, semoga cukup sampai besok. Wah tinggal 2 kotak lagi.
Nah, ini kan kalau panas gini caranya gini aja nih, jalan di bawah pohon sambil kena angin semeriwing. Ini nih, tangki motor gue nih agak aneh guys. Jadi kalau dari full tank ke hilang 1 kotak itu lama banget. Tapi dari hilang 1 kotak ke habis itu cepet banget, deres banget. Jadi gue nggak pernah sampai, orang kan biasanya kalau bensin kedip tuh baru ngisi. Kalau gue nggak, gue masih 2 kotak tuh. Pokoknya yang penting pas gue ngisi tuh lebih dari 50.000 supaya gue bisa debit. Jadi ini kayaknya ntar gue pulang gue harus ngisi. Oke guys, sepertinya cukup sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa video gua di like kalau suka sama videonya. Kalaupun nggak suka ya di like aja lah. Like itu kan gratis ya. Share juga ya ke teman-temannya supaya makin banyak yang nonton video-video gua, semakin banyak yang subscribe channel gua. Channel gue semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing-sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lo semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.